Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawwala. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala ya sadaqallahul azim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada nabi kita ani habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat IKADI yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah tahun ini kita bersama masih Allah berikan anugerah, yaitu masuk ke dalam satu bulan yang sungguh sangat luar biasa. Namun bulan ini adalah bulan Ramadan, dan tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah dipardukan kepada kalian melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya, dipardukannya puasa untuk kaum-kaum sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, sehingga mudah-mudahan ketika kita selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, atau disebut dengan golongan muttaqin. Sahabat IKADI yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang pertama yang harus ada di dalam hati kita di bulan Ramadan ini adalah rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini adalah satu kenikmatan yang tidak terhingga. Bagaimana kita tidak berani menyebut bahwa Ramadan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa? Karena sungguh ternyata di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan pahala kebaikan yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu-pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuka berbagai pintu surga. Oleh karena itu, sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang pertama haruslah kita ada di dalam hati ini, karena sungguh Ramadan ini adalah sebagai hal yang berbentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur kita di bulan Ramadan ini? Maka yang pertama tentunya adalah senantiasa kita mengikuti Ramadan ini dengan baik. Senantiasa kita melaksanakan puasa dengan baik. Lalu apa yang dimaksud dengan puasa? Maka puasa menurut para ulama adalah imsaku an mubtirin biniyatin mahsusah jami'an nahar. Ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan puasa itu yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya fajar. Maka sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin bersyukur atas Ramadan ini, maka tentunya yang harus kita rasakan adalah, yang harus kita lakukan adalah senantiasa melaksanakan Ramadan dari awal sampai akhir sebaik mungkin. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dengan puasa ini, dan akhirnya nanti akan Allah jadikan kita ini sebagai orang-orang yang bertakwa, atau disebut di dalam Al-Quran itu adalah orang yang muttaqin.
Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah di bulan Ramadan ini? Maka sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sekarang ini sungguh ada rasa syukur yang sangat luar biasa di negara kita, khususnya negara Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena negara kita ini adalah negara yang sedang Allah berikan kedamaian. Allah berikan kemakmuran. Allah berikan kesejahteraan. Siapapun yang ada di negara Indonesia ini, baik kita sebagai umat muslim maupun saudara-saudara kita non-muslim, alhamdulillah di Ramadan tahun ini kita bisa bersama-sama saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi satu sama lain. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kalau kita coba melihat mata kita jauh ke sana, sekarang ini ada saudara-saudara kita, wahai sahabatku sekalian, yang sedang ada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada anak-anak yang sedang merintih kesakitan. Ada orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya dalam waktu sekejap. Sungguh mereka ini adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mereka ini sedang merintih. Mereka ini sedang dalam kondisi kelaparan. Dan mereka ini ada dalam kondisi sedang menikmati ketidakpastian. Hari ini, detik ini mungkin mereka ini ada dalam kondisi santai. Ada dalam kondisi hidup. Tapi 2 menit atau 5 menit atau 1 hari kemudian, belum tentu mereka ini bisa menikmati apa yang kita rasakan di Indonesia ini. Maka sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalau kita di bulan Ramadan ini tidak ada rasa empati kepada saudara kita yang ada di Palestina sana, maka naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik, mungkin kita ini termasuk orang yang lalai kepada saudara-saudara kita, bukanlah orang yang bersyukur kepada Allah karena memang kita lalai terhadap hak-hak kita kepada sesama manusia, yaitu saudara kita yang ada di Palestina saja. Oleh karena itu, sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai bentuk dorongan kita, support kita kepada saudara kita yang ada di Palestina sana, mari kita senantiasa terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara kita yang ada di Palestina sana, Allah senantiasa berikan kekuatan. Allah senantiasa berikan kesabaran. Allah senantiasa berikan keikhlasan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala jadikan saudara-saudara kita yang meninggal ini adalah saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan syahid. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sana? Minimal kita berdoa setiap hari. Kalaulah memang kondisi kita mampu untuk berbagi kekayaan, untuk berbagi harta dan sebagainya, maka lakukan itu sebagai bentuk dukungan kita kepada saudara-saudara muslim kita, dan lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah telah memberikan kenikmatan Ramadan yang luar biasa kepada kita semua. Sehingga di akhir apa yang saya sampaikan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa negara kita, negara Republik Indonesia ini senantiasa ada di dalam kedamaian, ada di dalam ketentraman. Tentunya saudara kita yang ada di Palestina sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera perdekakan, dan tentunya kalaulah memang kita mampu untuk membantu saudara kita tersebut, maka minimal doa, apapun itu kita lakukan, sehingga insya Allah kita akan semuanya bersama-sama ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa dengan tujuan puasa di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.